Halo, selamat malam. Aku Wica Masita yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan di program Scary Cast, Scary Podcast. Episode kali ini yaitu cerita kelam ilmu yang diturunkan kakek akan dibagikan oleh narasumber kita yaitu Mas Akbar, yang mana Mas Akbar ini memiliki rentetan kisah horor, mistis dan juga mencekam akibat garis keturunan yang diturunkan oleh kakeknya. Mulai dari kakek buyut Mas Akbar, kakek kandungnya, ibu Mas Akbar, bahkan rentetan kejadian itu juga dialami oleh Mas Akbar sendiri. Seperti apa sih kehidupan Mas Akbar yang dihiasi dengan rentetan kisah mistis? Ini dia cuplikannya. Cuplikan dari kisah gambarannya Mas Akbar. Nah, sekarang Mas Akbar udah ada di studio. Halo, selamat malam Mas Akbar. Malam, Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke cerita mistis yang akan Mas Akbar bagikan, mungkin Mas Akbar bisa perkenalan dan nyapa penonton dulu. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Abani. Saya mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang. Oke, Mas Akbar orang Malang? Iya, betul, Mbak. Oke, orang Malang ya. Nah, sebelum kita ke ceritanya, mungkin Mas Akbar bisa ngasih gambaran dulu ya. Mas Akbar ini tadi kan tentang cerita kelam dari ilmu yang dibagikan oleh sang kakek. Nah, gimana sih silsilah keluarganya Mas Akbar? Oke, saya ceritakan dari bapak, sebetulnya ada kakek-kakek buyut yang dari bapak. Oke. Tapi saya gak tahu secara rinci, saya cuma tahu secara apa ya namanya, secara garis besar aja. Hmm. Itu orang-orang spiritual Islam Abangan atau orang biasa nyebutnya Islam Kejawen gitu. Oke. Jadi masih ya pasang-pasang sajen kayak gitu. Mm-mm. Tapi itu gak spesifik ceritanya, yang spesifik itu yang dari ibu. Oh, dari keluarga ibu ya? Betul, dari ibu, itu dari kakek kandung, itu dulu jawara. Kemudian yang paling melekat itu dia pasang susuk. Kemudian dia apa namanya gara-gara pasang susuk itu nikah sampai 9 kali tapi kawin cerai karena udah pasang susuk dia punya ilmu-ilmu lain. Nah itu setelah nikah jadi akhirnya nggak kekontrol emosinya terus akhirnya cerai, nikah lagi, cerai lagi kayak gitu. Terus kemudian dari kakek kandung juga, kakek saya itu orang sipil memang, tapi waktu zaman PKI itu ikut menumpas PKI pada zaman itu. Oke, jadi kakek buyut ya tadi Iya, yang pasang susu, terus ada beragam ilmu juga yang dianut betul, sampai nikah cerai 9 kali, betul. sedangkan kakek kandungnya pemberantas PKI. PKI. Wah, itu ada ilmu khusus nggak Mas yang dimilikin selain pasang susu tadi ya? Oke. Jadi kalau selain pasang susuk, Mm-mm. yang saya tahu ya, kakek kakek buyut, ini kakek buyut, dia itu saya nggak tahu nama ilmunya apa, tapi kalau marah nampar orang, Mm-mm. yang ditampar pipi, tapi yang panas itu sekujur tubuh, Mbak. Menjalar ke seluruh tubuh. Iya, Oke. begitu. Kayak orang kebakar gitulah. Terus kemudian namanya orang zaman dulu kan masih banyak hutan-hutan kayak Mm-mm. gitu kan. Itu bisa dibilang jawara karena apa namanya ngambil tanah itu, ini tanah saya itu cuma dipatok-patok aja. Jadi di hutan-hutan tuh dipatok-patok. Oh Apalagi di iya, zaman hutan, dulu ya. iya betul. Apalagi namanya zaman dulu itu kan hutan-hutan masih banyak rampok, kemudian Mm-mm. masih banyak hewan buas dan yang nggak kalah menakutkan itu ya hewan apa namanya jin-jin atau setan-setan zaman dulu kan lebih serem lagi kan gitu. Oke, jadi lawannya nggak cuma manusia ya, Iya tapi betul. juga makhluk astral Iya gitu. betul itu. Kalau dari kakek buyut sendiri itu ceritanya kakek buyut saya zaman PKI itu dikasih golok sama gurunya. Ini kakek kandung ya? Ini kakek kandung ya Mm-mm, sorry. mm-mm. Dari kakek kandung itu zaman PKI melakukan penumpasan dikasih golok sama gurunya. Kemudian setelah bunuh orang PKI itu kan di Mm-mm. darahnya ada apa namanya di goloknya ada darahnya kan. Heeh, heeh. Nah itu supaya gak digentayangin darah yang ada di golok itu harus dijilat. Oh, Gitu. oke. Darah segarnya itu tadi. Iya biar gak digentayangin. Wah, kalau ilmunya yang khusus spesifik itu Mas Akbar tahu nggak? Kalau ilmu dari kakek
Kandung ini saya kurang tahu Mbak ya, karena yang saya tahu cuma punya ilmu aja. Tapi yang jelas ada ilmu kebalnya Mbak. Ilmu kebal ya. Ya, karena kan zaman itu, zaman pemberontakan kan kondisi negara kan ricuh kan. Iya, iya, Tentu iya. gak mungkin orang itu ngadepi cuma modal golok doang berani kan gak mungkin. Tetap punya ya pasti ilmu-ilmu kebal semacam itu. Oke, dan itu juga kakek buyutnya juga punya ya Mas ya? Kakek buyut apalagi, kakek buyut jauh lebih parah gitu. Itu berapa lama Mas kakek buyut maupun kakek kandungnya Mas Akbar punya ilmu-ilmu seperti itu? Kalau dibilang lama, lama Mbak ya, karena kakek buyut, kakek kandung itu dua-duanya memang dari remaja, itu kan memang orang zaman dulu Kak, pendidikan tinggi kayak kita kan. Itu ya umur-umur 15, apa itu sudah ngerantau kemana-mana gitu ya, jadi dapat ilmu-ilmunya dari situ. Tapi kalau kakek buyut itu dia sampai sebelum meninggal masih terpasang ilmunya. Kalau kakek kandung itu dia cuman sampai tua gitu ya, kira-kira beberapa tahun sebelum kematiannya itu barang-barang pusaka semua sudah sudah dibuang, kemudian lebih dekat sama agama ya akhirnya hilang sendiri. Tapi kakek buyut ini yang tragis. Kakek buyut yang tragis, kenapa tuh Mas? Kakek buyut itu karena punya ilmu semacam itu matinya susah. Dibilang mati gak mati, dibilang hidup gak hidup. Kalau istilahnya medis sekarang itu koma, kena koma Oke. seperti itu. Nah, ceritanya itu saat sakaratul mautnya saudara kan bingung. Ini dia mati gak mati, hidup gak hidup. Jadi cuma badan gak ada yang bisa gerak tapi kok masih napas. Oke. Akhirnya cari cara, panggil dukun, panggil orang pinter. Kemudian kata orang pinternya, memang harus dipindah ilmunya ke ayam cemani. Ayam cemani, boleh dikasih gambaran mungkin belum ada yang tahu ya ayam cemani itu ayam apa sih gitu? Oke, ayam cemani itu biasanya dipakai untuk orang-orang kebutuhan spiritual, supranatural begitu ya. Itu ciri-cirinya hitam semua, jadi dia mulai dagingnya, kulitnya, bulunya, kemudian darahnya sampai telurnya itu hitam semua. Sampai telurnya hitam semua. Betul. Oke, tapi buat ukurannya? Ukurannya sama Mbak, ukurannya ya ukuran-ukuran normal sebetulnya. Oh, ukuran-ukuran normal. Gitu. Oke, cuma semuanya serba berwarna hitam. Betul. Nah itu saat itu berjalan 2 hari ya untuk bisa kakek buyut saya benar-benar mati itu berjalan 2 hari karena setelah dikasih tahu harus pakai ayam cemani nyarinya kan susah, langka kan ayam kayak gitu kan. Iya. Akhirnya Saya juga belum pernah lihat tuh ayam serba hitam. ya akhirnya ketemu setelah itu sama dukunnya dengan perantara ayam cemani dipindah lah ayam cemani yang awalnya itu enteng jadi berat. Beratnya itu ukurannya sama, tapi beratnya itu sampai harus diangkat sama 2 orang laki-laki dewasa. Karena perpindahan ilmu tadi. Betul, perpindahan ilmunya itu. Berarti bisa dibilang ilmu yang dipunya sama kakek buyut itu lumayan berat ya ditampung seorang diri. Bahkan Betul. buat seekor ayam aja harus diangkat dengan 2 orang. 2 orang. Laki-laki. Laki-laki dewasa. Oke, setelah itu baru bisa meninggal. Iya betul Mbak. Jadi seperti itu tragis memang matinya itu. Iya, 2 hari ya sampai. 2 hari. Itu ada nggak penyakit riwayat gitu? Mungkin sebelum 2 hari itu ada sakit apa gitu atau sebelum 2 hari itu udah sehat tiba-tiba sakit atau gimana? Saya kalau riwayat penyakitnya kurang tahu ya, tapi yang jelas kalau secara analisis saya terhadap cerita ibu saya itu ya memang awalnya sehat-sehat aja. Cuman namanya kematian di tangan Tuhan kan, Tuhan udah mengendaki mati tapi dianya nggak mau mati istilahnya seperti itu. Karena tertahan ilmunya. ilmu itu tadi ya. Betul. Oke. Dan akhirnya ya ada beberapa ilmu yang sampai turun gitu ke anak cucunya, bahkan cicitnya seperti itu dari kakek kandung. Pusaka-pusaka juga ada. Wah, ini saya merinding banget sih dengernya ya sampai tercekat rasanya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, ini boleh dulu deh Mas kita cobain. Ini ada produk UMKM lokal namanya teh aromanis. Silakan. Ya, ini saya dari tadi juga seret ngomong terus ini Mbak. Iya, Mas Akbar yang cerita ya. Ini rasanya pas ini Mbak. Pas. Kalau gitu saya ikutan coba. Ini dia produk lokal Mbak ya. Dia walaupun produk lokal menurut saya kualitasnya internasional. Bisa lah bersaing di pasar ekspor. Benar-benar manisnya pas, nggak kemanisan, terus seger juga ya. Iya. Jadi ini udah cukup mendukung kita buat lanjut cerita. Nah, buat penonton yang mungkin pengen juga kayak aku sama Mas Akbar, bisa banget cari teh aromanis di warung-warung sekitar. Oke, nah kita lanjutin tadi ya Mas ke cerita kakek buyutnya Mas Akbar dan juga kakek kandung yang mana akhirnya berdampak ke Mas Akbar sendiri gitu. Betul. Nah mungkin bisa diceritakan Mas kayak gimana
dampak ke keluarganya Mas Akbar atau bahkan ke Mas Akbar sendiri? Oke. Jadi pertama dampak dari keluarga besar ibu ya. Mhm. Dampak dari keluarga besar ibu itu nenek saya punya anak 10. Oke. Punya anak 10, 5 itu meninggal semua di masa kecil. Dan nenek saya itu ada cerita saat salah satu anaknya itu meninggal, Mhm. itu kan tengah malam itu apa ya, jarang transportasi zaman dulu. Iya, iya, iya. Itu posisi lagi di luar rumah gendong mayat anaknya, tahu-tahu di belakang ini ada kuntilanak. Pas nengok ke belakang ada kuntilanak, rambutnya panjang, Heeh. kemudian bajunya berdarah-darah kayak gitu, dan apa namanya jubahnya itu nyeret jalan, ngikutin Coba. nenek saya. Wow, itu posisi nenek lagi gendong. Lagi gendong anaknya yang meninggal itu. Kan Oh, zaman dulu susah, masih susah transportasi. sendirian ya waktu itu nenek? Waktu itu sendirian, jadi ya nunggu dijemput kakek saya, karena Oh, kakek saya oke, kan juga oke. habis kerja itu. Apa itu juga termasuk dampak dari ilmu yang dianut Mas sampai kelima anak ya? Iya, iya betul Mbak, bisa bisa dikatakan turunan dari kakek buyut ini sangat kuat sekali dampaknya. Jadi Mhm. ke nenek saya pun juga sama kawin cerai. Kalau kakek Oh, buyut oke. kawin cerai 9 kali, Mhm, mhm. kalau nenek saya kawin cerai itu 3 kali, terus yang suami terakhir itu baru menghasilkan anak yang itu, yaitu ibu saya, Oh, menghasilkan anak ibu saya itu. oke, oke, oke. Terus kemudian nenek saya unik juga. Jadi waktu kecil itu istilah orang dia nyusu bangke. Nyusu bangkai itu gimana Mas? Nyusu bangke, jadi posisi saat disusui Mhm. itu ibunya meninggal. Ibunya meninggal dia masih nyusu. Jadi nyusu mayat nenek saya itu. Itu berarti nenek buyut ya yang dalam keadaan menyusui Iya, meninggal? betul. Seperti itu. Kemudian ada lagi cerita ibu saya dampak. Mhm. Jadi dampaknya ini kalau kita runtut tentang pasang susuk itu turun gitu loh. Turun dari kakek, buyut, Kakek buyut, ke nenek, ke kemudian nenek. ke ibu. Mhm, mhm, Nah, mhm. ibu saya ini bukan body shaming ya, kita disclaimer bukan body shaming. Ini Oke. cerita ibu saya sendiri. Ibu saya itu kan anak orang miskin. Kemudian eh, dari kecil itu pertama badannya gendut, kemudian pendek, kemudian hitam, kemudian kakinya pengkang. Jadi kaki pengkang itu satunya lurus, satunya miring gitu. Oke. Itu ibu saya banyak yang suka dari kecil. Dan itu ibu saya kalau dalam hatinya suka sama seorang laki-laki, itu gak lama laki-laki itu mendekat. Kayak gitu. Oh, tapi ibunya, eee, kalau istilah sekarang confess ya? Iya. Confess nggak ke laki-laki yang disuka itu? Apa Enggak, ya oh, cuma ini aja, cuma apa namanya, dalam hati gitu loh mhm, Mbak. mhm. Gitu, ngebatin dalam hati ya sudah datang. Laki-lakinya langsung datang sendiri? Betul. Padahal nggak pasang susu ya? Iya nggak pasang, cuma Yang mungkin, pasang cuma kakek ya waktu itu, iya kakek cuma buyut? kakek. Dia juga heran seperti itu. Tapi ya memang kehidupan keluarga ibu saya akhirnya Mhm, ya seperti itu. Jadi turun dari kakek buyut, mhm. orangnya keras, kemudian ya turun-turunannya juga keras. Nenek saya itu sampai kena penyakit darah tinggi. Keras Kemu- ini maksudnya gimana Mas? Ya didikannya karena keluarganya hancur kan. Ya maksudnya Oh, bahkan didik anak perempuan itu sampai dipukul apa, dipukul pakai kayu, mhm, dipukul mhm. pakai besi, dipecut pakai apa sabuk kayak Mhm, gitu mhm. Tapi emang perilakunya. zaman dulu lebih ini ya dalam mendidik anak ya? Betul. Oke, oke, oke. Nah itu. Kemudian ya banyak yang apa namanya kayak om saya itu akhirnya sering berantem di tempat kerja. Kerja itu gak pernah ajak. Jadi kerja dari sini, masalah Mhm. sama bosnya, berantem sama bosnya, pindah lagi ke kantor sini, terus ada masalah sama Oh, temennya, pindah terus, itu kayak gitu. kayak nggak langgeng gitu ya? Iya betul, karena masih terbawa Oke. emosinya juga. Tapi kalau efek ke ibunya Mas Akbar bisa terbilang nggak terlalu buruk ya dampaknya? Karena, Iya, jadi disukain sama banyak orang gitu iya kan? betul. Tapi itu pun ibu saya bisa dibilang apa ya namanya temperamen juga ya. Oh, Temperamen oke. juga. Ibu saya kerjanya dari dulu tuh berantem sama orang, berantemnya juga Mmm. sama laki, bukan sama perempuan, Oh, oke, oke, dan oke. bukan adu argumen, tapi tonjok-tonjokan. Oh, fisik? Iya, Oh, jadi seperti itu. Tapi bicara soal ibu saya tuh ada satu cerita yang menarik ya. mhm, Jadi saat itu ibu saya kan malam Jumat Kliwon lahirnya. Kemudian ibu saya itu tengah malam itu mau ke kamar mandi, mhm. tahu-tahu ada ular hitam besar. Kayak gitu. Ibu Ular saya hitam. habis dimimpikan apa gitu. Pokoknya ada ular hitam besar. Itu seperti itu. Jadi memang apa ya namanya? Bisa dibilang kisah hidupnya juga lumayan unik lah. Iya, iya, iya. Mungkin nggak sekelam kakek buyut, tapi
dampaknya ketara banget ya. Iya, masih ada lah yang ngikut di kehidupan ibu saya. Kalau anggota keluarga Mas Akbar yang lain ada nggak yang kena dampak tadi dari kelima saudara itu? 5 saudara ibunya Mas Akbar. Dari kelima saudara itu gak ada ya. Maksudnya yang apa yang saya tahu itu cuma ibu saya, yang paling kuat. Kakek buyut saya itu kan punya apa namanya punya pusaka-pusaka seperti itu, peninggalan seperti itu. Ada salah satu cincinnya yang harusnya itu diwariskan ke anak yang lahir di malam Jumat Kliwon, Oke. yaitu ibu saya. Tapi cincin itu gak diwariskan ke ibu saya, malah diwariskan malah diambil sama om. Oh, diambil sama om. Diambil. Jadi Oke. wasiat kakek buyut gak dipenuhi lah gitu. Diambil sama om, dipakai sore-sore itu waktu dia duduk di depan rumahnya kan rumahnya ada pohon-pohon belimbing. Lah itu ada kuntilanak 3 lagi gelantungan di situ. 3 sekaligus lagi gelantungan. 3 sekaligus. Iya. Karena pakai cincin itu. Dan cincin itu tidak dipakai oleh orang yang tepat. Jadi mungkin yang ada di dalamnya itu ya marah gitu. Oh, oke. Protesnya dengan Iya. menampakkan wujudnya gitu Betul, ya. langsung seperti itu. Terus kemudian cincin itu sekarang gimana, Mas? Cincin itu sekarang masih di om saya, cuma posisinya nggak dipakai. Cuma Oh. ditaruh aja seperti itu. Banyak sebetulnya kalau ngomong pusaka-pusaka itu banyak ya. Apalagi tuh Mas selain cincin tadi? Cincin, terus kemudian ada yang batunya doang, kemudian ada lagi keris. Keris itu ceritanya ibu saya. Kakek saya dulu punya keris yang apa namanya? Kepalanya itu kepala orang. Itu ditaruh Kepala orang. kepala orang, bentuknya bentuk kepala orang gitu. Oh, oke. Terus ditaruh di atas pintu. Lah, saat anak-anaknya yang masih kecil itu, masih bayi itu nangis, itu kerisnya itu gerak sendiri. Gini. Tiap ada anak yang nangis. Betul. Gak tahu ya itu isinya apa ya. Tapi bisa gerak-gerak sendiri. Kayak nggak suka ya kalau ada anak kecil nangis gitu ya? Mungkin ya, atau mungkin karena ada ikatan batin sama anak kecilnya, mungkin seperti itu ya. Oh, oke. Terus ada lagi nggak Mas? Tadi kan ada golok ya, Iya. yang dipakai sama kakek kandungnya Mas Akbar buat membantai para PKI gitu. Nah itu nasib goloknya sekarang gimana Mas? Kalau nasib goloknya, pokoknya yang saya tahu ya dari kakek saya itu barang-barang pusaka semuanya sudah sudah dibuang gitu. Kalau golok itu sendiri dikembalikan ke gurunya karena ya zaman PKI kan gak terlalu lama gitu ya. Oke. Setelah selesai itu dikembalikan ke gurunya dan ya sudah kakek kandung saya ya di akhir hayatnya itu ya menjelang akhir hayatnya itu sudah melepaskan barang-barangnya dan sudah mendekatkan diri sama agama. Jadi ya udah lepas. Oh, oke. Jadi nggak sampai terjadi seperti yang tidak diinginkan di kakek buyut ya? Betul. Karena benda-benda pusakanya itu dilepas gitu ya? Iya betul. Berarti kalau melepas benda-benda pusaka itu termasuk melepas ilmu ya Mas? Iya betul, melepas ilmu seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau ilmunya sendiri ada nggak Mas yang spesifik yang mungkin Mas Akbar juga tahu gitu atau mendalami mungkin? Ilmu-ilmu yang spesifik dari mana nih? Dari kakek buyut? Dari kakek buyut ya cuma pasang susuk itu Mbak ya. Oh, oke. Jadi seperti itu. Tapi ya memang harus dilepas sampai pakai ayam cemani dan mungkin kodamnya itu masih ada yang turun gitu, ngefek ke ibu, ke nenek seperti itu. Kodamnya itu tadi ya yang Iya. dampaknya dari ibunya disukain sama banyak orang, terus soal penampakan dari cincinnya gitu. Berarti mungkin sampai sekarang benda pusaka yang tertinggal masih itu, cincin itu aja. Iya, masih cincin itu yang saya tahu. Kalau kerisnya tadi Mas yang itu? Kalau kerisnya sudah nggak ada memang di rumah. Oke. Cincin aja. Cincinnya karena di ini ya? Ada wasiatnya. Ada wasiatnya. Oke, kalau yang nggak ada wasiatnya? Ya sudah hilang, nggak tahu kemana. Oke, wah ini merinding ya. Tadi dari mulai penampakannya kebanyakan penampakan kuntilanak juga ya Mas ya? Iya, mungkin ya efek pasang susuk biar disukai gitu ya pakai kodamnya mungkin kuntilanak. Oke. Nah, buat melanjutkan cerita kita yang makin seru, makin menegangkan dan makin memanas, ini aku ada rekomendasi sambil kita cemil-cemil sih Mas. Ada produk UMKM lokal namanya tuh Biskis. Ini ada 2 rasa, yaitu rasa coklat dan juga keju. Silahkan Mas. Siap. Mas Akbar dulu deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget Mbak. Ini produk lokal ya? Produk lokal. Ini biarpun produk lokal tapi bisa bersaing sih ini di mancanegara. Mantul. Ini emang karena bahannya juga bahan-bahan premium sih Mas. Kalau aku ini rasa coklat. Ini cocok banget sih Mbak buat nemenin ngobrol kayak gini. Teman ngobrol, ditemenin teh juga. Siap. Cocok banget.
biar kita makin seru juga kan nyeritain tadi dari ilmu dan juga kodam yang dipunya sama keluarga Mas Akbar ya. Oke, boleh diminum dulu. Nah, tadi kan Mas Akbar udah cerita soal ilmu-ilmu yang dimiliki, bahkan mungkin kodamnya juga masih nempel gitu ya. Nah, kalau ke keluarga besarnya Mas Akbar sendiri, ada nggak sih Mas efeknya selain ke Om? Atau mungkin Mas Akbar juga punya ini dampak dari ilmu yang diturunkan oleh sang kakek? Oke, yang pertama saya itu punya perasaan yang peka terhadap makhluk halus. Jadi saya itu bukan anak yang indigo beneran kebuka mata batinnya bisa ngeliat gamblang itu. Ya memang pernah ditunjukkan. Tapi yang lebih peka itu adalah perasaan. Jadi kalau misalnya saya datang ke satu tempat, di situ misalnya ada kuntilanak atau ada apa, itu langsung di pikiran saya itu tervisualisasi. Jadi ngerasakan energinya itu loh Mbak, kayak misalnya di kelas ada kursi kosong, kan biasanya di kelas ada beberapa kursi. Kursi yang diduduki kuntilanak yang mana saya tahu gitu. Walaupun saya nggak ngelihat langsung. Kemudian datang ke satu tempat di apa namanya di sudut-sudutnya ada kuntilanak yang gentayangan, yang gantungan gitu. Itu saya bisa tahu gitu. Ini aku penasaran, tapi kayaknya nggak perlu ya tanya di studio kita ada apa enggak, itu kayaknya nggak perlu ya. Nah, tapi kan tadi Mas Akbar bisa memvisualisasikan ya, berarti lebih peka dan atau apa? Ada suara-suara juga mungkin yang bisa didengar sama Mas Akbar? Ya, suara-suara juga pernah. Nah, tapi eh, saya juga unik ya, apa namanya, pernah beberapa kali itu ngelihat penampakan secara langsung dari Oke. kecil. Oke, jadi dulu waktu kecil, kira-kira umur saya di bawah 5 tahun, itu saya disuruh maghrib, kakak saya disuruh apa namanya beli kopi atau beli teh itu di warung. Kemudian saya ikut kan, saya ikut di dekat rumah saya itu ada kebun. Di situ ada pohon pisang. Lah, saya waktu lagi lewat itu tahu-tahu saya ngelihat di atas daun pisang itu ada tetangga saya perempuan remaja yang lagi diri di atas itu. Berdiri. Berdiri, posisinya dia rambutnya panjang, kemudian dia pakai jubah. Oke. Oke, terus dia tangannya gini, Oh, manggil. manggil. Kemudian saya deketin ke situ, seret jalan. Tahu-tahu saya dikagetin sama kakak saya, par gitu kan. Akhirnya saya sadar itu. Oh, kenapa ini? Dan pas saya lihat di bawah ini, itu ada serpihan beling-beling, serpihan kaca. Oh, Jadi memang itu kan kebunnya kebun yang jarang dimasuki orang. Jadi orang-orang kalau buang kaca, serpihan-serpihan gitu itu di bawah, di kebun itu. oh Ya, oke. saya hampir keinjak. Jadi bisa dibilang tadi sosoknya agak membahayakan ya kalau Betul. Mas Akbar nggak ditegur sama sang kakak bisa jadi celaka karena nginjek Ya, pecahan-pecahan betul. kaca itu tadi. Wah, Betul. itu Kemudian masih kecil ya Mas ya? iya, masih kecil. SD itu juga saya pernah ngalami. Waktu itu saya sudah tinggal di perumahan. Oh, pindah rumah dari yang tadi ya? Iya, Oke, pindah oke. rumah. Pindah rumah. Di rumah samping itu persis kebun. Nah, terus kemudian itu kan ada temboknya. Itu di apa namanya? Dari tembok itu kelihatan ada pohon pisang sama pohon rambutan. Oke, lagi-lagi pohon pisang. Pisang. Kemudian bukan tengah malam ya, jam-jam 8 gitu. Jam 8 saya mau keluar sama ibu saya. Kalau nggak salah beli nasi goreng itu. Ibu saya nurunin motor, saya udah posisi di bawah, saya ngeliat ke pohon pisang, kok ada perempuan gitu. Dia pakai jubah panjang yang sama seperti itu, mukanya pucat tapi gak kelihatan jelas. Oke, mukanya yang nggak kelihatan jelas tapi Iya. wujudnya Ya, itu. jelas. Tapi bajunya itu gak berdarah, maksudnya bersih lah. Oh, Tapi itu pertama kali saya langsung kaget, saya langsung takut karena saya sudah ngerti kalau itu kuntilanak. oh iya kalau yang masih kecil tadi Gak wujudnya kan paham. tetangga ya Mas Iya, ya? mukanya itu muka-muka tetangga saya. Mm. Jadi seperti itu. Kemudian di zaman kecil juga saya pernah apa namanya malam itu keliling perumahan, ya masih di perumahan. Itu keliling dengan sepeda. Kemudian ada satu rumah kosong. Saya lihat kan di depannya ada kaca kan, kaca itu, kaca kamar itu. Saya lihat kok ada perempuan, dia apa namanya ngelus-ngelus kucing, rambutnya panjang berantakan, terus mukanya apa kepalanya ngangguk dan mukanya itu senyum gitu Mbak, senyum menyeringai kayak gini, gitu ya pokoknya kayak gitulah. Itu ngelus-ngelus. Saya dari jarak jauh saya ngelihat ini siapa ini kok di rumah kosong ada ginian. Belum ini ya, belum relate kalau itu belum
belum sosok yang barangkali orang. Terus saya deketin, wah ini bukan orang sih ini, ini lain ini, kayak gitu. Berarti Mas Akbar waktu itu kelihatan ya mukanya karena dia seperti menyeringai kan? Ya betul, kelihatan seperti itu. Terus kemudian apa namanya, waktu saya kerja saya jadi seorang scriptwriter ya di salah satu perusahaan pembuatan konten di Kota Malang. Oke. Oke, itu kan namanya startup itu adanya ada beberapa startup itu yang kantornya di rumah, gitu. Itu di klaster itu di perumahan itu masih terbilang sepi, Mbak. Oke. Buat alamatnya kita rahasiakan ya. Kita rahasiakan biar aman lah. Oke. Itu orang-orang kantor pulang jam 5 sore seharusnya. Itu udah pada pulang semua. Tapi saya telat dijemput Bapak. Karena waktu itu saya masih dijemput Bapak. Dan Bapak masih ada meeting juga di kantornya. Akhirnya saya nunggu sampai maghrib. Selesai maghrib itu itu kan ada 2 lantai ya. Saya di bawah, itu kok ngedengar ada suara perempuan ketawa gitu. Saya gak notice kan ya, saya pikir itu orang orang perumahan kan. Oke, tetangga gitu iya, ya. kok makin lama makin keras gitu. Akhirnya saya coba ke depan, ke depan. Saya ngeliat ke kanan kiri, itu di kiri itu tanah kosong, di kanan itu tanah kosong, lah di depan itu ada rumah-rumah berderet. Tapi ya kosong gitu, gak ada siapa-siapa yang keluar, sepi memang. Terus saya masuk, lah ya udahlah gitu. Akhirnya kok makin keras. Wah ini, akhirnya saya coba setel dulu itu murotal sama lagu-lagu sholawat di HP. Kok lama-lama gak berhenti, makin keras. Oh makin keras? Akhirnya saya udah panas, maksudnya ya capek gitu, males. Saya lari ke atas, di lantai 2, gak ada yang berubah. Maksudnya meja-meja kantor, alat-alat tulis gak ada yang berubah. Gak ada tanda-tanda ada orang gitu ya? Gak ada tanda-tanda. Akhirnya ya sudahlah, bodo amat, mau apapun yang terjadi tetap ada suara-suara itu. Terus esokan harinya saya cerita ke orang-orang kantor, memang di situ ada penunggunya. Oh di kantor situ emang ada penunggunya? Ya, itu kan rumah ya, rumah. Di salah satu kamar itu ada lemari, dan di atas lemari ada kuntilanak duduk. Lagi-lagi Mbak K ya? Iya. Kemudian juga senior saya pernah sendirian di dalam kantor. Di kamar itu kan ada kaca. Dia lagi ngaca, tahu-tahu ada anak kecil yang ngintip gini. Laki atau Perempuan? Oh perempuan Perempuan, juga? ya, tapi anak kecil itu. Kemudian dia juga pernah ngeliat anak kecil itu sebelumnya, itu dia posisi habis dari keluar ruangan kerjanya, itu ngeliat anak kecil itu lari ke dalam kamar, gitu. Pas dikejar, senior saya masuk ke dalam kamar, itu udah nggak ada anak kecil itu. Ya logikanya juga itu kantor ya, nggak ada anak-anak iya, gitu betul. kan. Jadi lumayan mistis juga kantor. Mistis juga. Jadi meskipun Mas Akbar ini nggak terlalu ya kalau penampakan yang berupa visual, tapi juga tadi katanya kan lebih peka, lebih sensitif gitu ya. Pernah nggak sih Mas kayak misalnya tadi mungkin yang di sekolah gitu-gitu itu bener-bener kayak gimana? Sampai ganggu nggak? Atau misal bersentuhan atau ada kontak fisik gitu sama Mas Akbar? Kalau kontak fisik itu saya pernah sih dicolek-colek kayak gitu. Waktu pertama kali pindah ke perumahan itu kalau tidak salah. Jadi saya tidur, tahu-tahu ada yang colek-colek gitu. Terus kemudian saya lihat loh. Itu memang saya di kamar sendiri. Terus habis itu saya pernah malam-malam di depan rumah lagi main apa itu. Tahu-tahu kok ada yang lempar kerikil padahal saya sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, ya lumayan lah. Tapi ada juga sih, memang saya nggak ngeliat langsung, cuma waktu di sekolah itu tadi Mbak, saya pernah di sekolah saya waktu, kalau nggak salah SD atau SMP ya, itu kan kamar mandinya kotor ya, ada beberapa sekolah yang kamar mandinya nggak kerawat. Oke. Itu kan nggak semua sekolah kamar mandinya ketutup sampai atas kan, ada yang Biliknya masih, terbuka. ya bilik terbuka. Saya masuk, kok saya ngerasa di sini ada kepala ya. Kepalanya itu ya rambutnya berantakan tapi cuman kepala doang ya, kayak ngintip misal ini biliknya aja gini. Waduh. Gitu.
Jadi dari cerita garis keturunan Mas Akbar tadi nggak cuma Betul. berdampak ke kakek kandung, ke ibu, bahkan ke Mas Akbar sendiri ya. Betul. Nah itu tadi guys, mungkin buat yang hikmah baiknya bisa dipetik, bisa dipelajari, diambil hikmahnya. Sedangkan yang kurang baik lebih baik ditinggalkan saja. Oke, thank you Mas Akbar udah bagi-bagi cerita di Storycast. Dan aku sama Mas Akbar izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bica Masita pamit, bye.